kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara karil PS skripsi. Karil itu sendiri sebenarnya merupakan kependekan atau singkatan dari karya ilmiah. Makanya kalau di universitas terbuka orang sering menyebutnya dengan nama karil. Sedangkan skripsi juga merupakan karya tulis ilmiah. Jadi pada dasarnya hampir sama. Akan tetapi ada beberapa perbedaan antara karil dan skripsi. Karil 7 sampai 15, sedangkan skripsi 60 sampai 100 halaman. Kemudian dari isi. Pada karil hanya memuat isinya tentang nama judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, kerangka pikir, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Sedangkan skripsi itu memuat ada sampel covernya, di karil tidak ada. Ada kata pengantarnya, ada lembar pengesahannya, ada pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah. Sedangkan di karil tidak ada. Jadi di karil mulai dari judul, langsung identitas penulis, langsung ke abstrak, sampai ke daftar pustaka. Sedangkan skripsi dimulai dari ada sampel cover, ada judul, ada lembar persembahan, pernyataan originalitas, segala macam. Di karil juga ada pernyataan plagiasi namanya, tetapi tidak dimuat di dalam satu bagian dari skripsi sendiri, itu dipisah. Kemudian yang membedakan berikutnya, kalau karil mulai dari judul sampai ke daftar pustaka hanya sampai di situ saja. Sedangkan skripsi harus memuat beberapa lampiran. Secara real akan kita lihat perbedaan antara karil dan skripsi. Kita scroll ke bawah dulu. Ini contoh karya ilmiah UT. Kenapa ini mengambil contoh karya ilmiah UT? Karena karil itu familiarnya sering disebut di fakultas universitas terbuka. Walaupun mungkin ada fakultas lain yang juga menyebutnya karil. Kemudian ini contoh format skripsi pada umumnya. Nama dan judul kita samarkan untuk menjaga privasi. Kalau di skripsi itu mulai dari cover. Seperti ini dia, covernya dikasih judul. Sedangkan di universitas terbuka atau karil, sedangkan di karil langsung saja dari judul langsung ke nama penulis, langsung ke abstrak. Kita lihat, ini covernya mulai dari cover itu untuk skripsi yang sebelah kanan. Ada nota pembimbing, ada pengesahan, berbagai macam surat pengantar lainnya. Ada kata persembahan, ada surat pernyataan bebas plagiasi. Untuk di karil ada surat pernyataan bebas plagiasi, tapi tidak dimuat di dalam karilnya, tapi di dalam file yang terpisah. Kemudian mulai dari sini abstrak. Nah, sampai di sini sama, abstrak. Sebagaimana halnya penulisan sebuah karya ilmiah atau penelitian ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Jadi pada umumnya sama ketentuan tentang abstrak. Kemudian di bawah kata abstrak, kalau skripsi ada kata pengantar. Sedangkan di karil tidak ada. Jadi di karil cukup sederhana. Mulai dari abstrak langsung ke pendahuluan. Dari abstrak langsung ke pendahuluan. Sedangkan di skripsi sebelum pendahuluan atau bab 1 ada beberapa surat pengesahan, pengantar, dan berbagai surat-surat lainnya. Nah, kemudian di skripsi itu ada daftar isi. Sedangkan di karya ilmiah atau karil tidak ada. Jadi tidak perlu dia memuat daftar isi. Kalau penomoran halaman biasa itu berlaku umum penomoran halaman.
Tetapi di karya ilmiah, di karel tidak ada daftar isi, sedangkan di skripsi, saya ulangi, kalau di karya ilmiah atau karel tidak ada daftar isi, kalau di skripsi ada daftar isi. Tuh. Kemudian kita lihat mulai dari pendahuluan. Pendahuluan hampir sama, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, itu berlaku umum. Hal tersebut berlaku umum untuk karya tulis ilmiah. Jadi mulai dari bab 1 atau pendahuluan itu sama antara karel dan skripsi. Selanjutnya dari bab 1, bab 2, bab 3 sampailah ke bab penutup. Bab penutup itu sama isinya antara karel dan skripsi sampai ke bab penutup. Kita buka yang ini, nah ini penutup. Sama kesimpulan, ada saran, ada apa hasil dari kesimpulan. Ini sama sampai di sini. Terus sampai ke daftar pustaka. Antara karya dan skripsi itu sama. Nah, ini yang membedakan. Kalau karya stop di daftar pustaka, sedangkan skripsi itu harus juga mencantumkan lampiran. Lampiran ini bisa terdiri dari 1 halaman sampai puluhan. Bahkan ada yang sampai 20 halaman. Jadi, kesimpulannya, antara karel dan skripsi itu sama. Cuman ada beberapa perbedaan dari jumlah halaman. Kalau karel hanya 7 sampai 15, sedangkan skripsi pada umumnya 60 sampai 100 halaman. Isi kalau karel langsung ke judul, abstrak, pendahuluan, sedangkan skripsi itu ada surat-surat lainnya, surat pengesahan, surat pernyataan, surat nota pembimbingan, dan berbagai hal lainnya. Kalau karel tidak. Kemudian kalau karel stop di daftar pustaka, hanya sampai di sana. Sedangkan skripsi harus melampirkan atau mencantumkan lampiran. Semua lampiran yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau yang menjadi data dalam mengambil sebuah keputusan dalam skripsi tersebut. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, pembimbingan. Biasanya kalau karel itu dilakukan pembimbingan secara online. Sedangkan skripsi itu pembimbingan secara langsung atau tatap muka. Kadang-kadang karel juga mengadakan pembimbingan secara tatap muka, tetapi pada umumnya dilakukan secara online. Terus untuk uji dan penilaian, kalau karel hanya melalui pengujian satu, uji plagiasi yang biasanya memakai Turnitin, kemudian pengujian isi. Pengujian isi itu hanya melalui secara virtual. Jadi mahasiswa mengupload, setelah itu para tutor atau dosennya menilai apakah bagaimana kandungan dari karelnya, baru ditentukan sebuah nilai. Kemudian diakhiri dengan pernyataan lulus dan tidak lulus. Sedangkan skripsi sebelum penilaian ada sidang. Setelah dilakukan sidang secara tatap muka, biasanya baru diadakan penilaian, baru dinyatakan lulus dan tidak lulus. Jadi demikianlah perbedaan antara karel dan skripsi.